Baik, Nah, Bapak Arif, tapi saya mohon izin untuk membacakan CV dulu ya. Jadi kata peribahasa, tak kenal, maka kenalanlah. Bagi yang belum mengerti beliau, kalau saya sudah kenal banget. Dr. Arif Zulkifli Nasution, STMM, lahir di Jakarta, orang Betawi asli ini. Beliau lahir tanggal 17 Desember. Kemudian beliau S1-nya dari UGM, Teknik Kimia, kemudian S2-nya di Muhammadiyah Jakarta, S3-nya di UI Pascasarjana Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia. Pengalaman yang kerjanya seabrek-abrek saat ini sebagai dosen teknik industri di Mercu Buana. Nah, kemudian, Masya Allah, sudah menerbitkan 11 buku tentang lingkungan. Kemudian banyak artikel yang sudah dibuat, dan saat ini beliau akan berbicara dalam kapasitas sebagai Ketua Lembaga Pemulihan Lingkungan MUI Provinsi DKI Jakarta. Seluas-luasnya, selama 15 menit. Maksimum. Silakan. Baik, terima kasih Pak Teddy. Saya izin screenshot ya. Screen. Sudah kelihatan Pak Teddy? Belum. 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 ya sudah, Baik, sudah. sudah kelihatan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah nih kita dipertemukan pada hari yang berkah, hari Jumat, di mana di hari Jumat ini kita diminta untuk memperbanyak sholawat, bersedekah, dan membaca surat Al-Kahfi. Tadi sudah banyak diuraikan oleh Bu Ifko, Mbak Citra, sama Pak ini senior saya juga, ini beliau Pak Artomo dari Akademi Kompos. Jadi saya nih hanya melengkapi apa yang belum disampaikan. Tadi sudah sekilas diceritakan tentang biodata. Pada saat ini saya memang menjadi Direktur Lembaga Pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam MUI DKI. Kemudian di MUI pusatnya sebagai Kepala Bidang Pembinaan Daerah dan Hubungan Internasional. Pak Teddy ini adalah Sekretaris Lembaga Pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Juga beliau ini adalah sebagai Sekretaris Ikatan Pencaksilat Dunia. Presiden Pencaksilat Dunia itu Pak Prabowo. Beliau ini pejabat sebenarnya Pak Teddy ini. Ini mau jadi moderator ini. Amal Solih. Amal Solih Pak ya. Ini buku-buku yang tadi pernah ditulis terkait dengan lingkungan. Ini dasar-dasar ilmu lingkungan ini digunakan sebagai salah satu buku pedoman di S2 Ilmu Lingkungan. Kalau Bu Ifko masuknya tahun 2010, 2011, 2012, ini jadikan pedoman di S2 Ilmu Lingkungan UI. Kemudian tentang 2006 Pak. Oh 2006, bulan Ibu berarti. Kemudian tentang pengelolaan tambang berkelanjutan dipakai pengacara tambang untuk permasalahan lingkungan. Kemudian pengelolaan limbah berkelanjutan dipakai polisi, penyidik polisi terkait permasalahan limbah B3 di Indonesia. Kemudian terkait dengan, saya kan diminta oleh Dinas Lingkungan MUI DKI itu, Dinas Lingkungan Pemprov DKI, itu untuk mengemukakan terkait bagaimana landasan hukumnya secara Islam terkait dengan pengelolaan sampah. Nah, karena kedepannya insya Allah kita akan bekerja sama dan berkolaborasi terkait dengan pemilahan sampah di tingkat RW. Karena selama ini, apalagi di negara berkembang seperti di Indonesia, tokoh agama itu masih berperan aktif, masih menjadi simpul masyarakat yang cukup dipercaya omongannya, sehingga
pelibatan ulama nantinya itu diharapkan bisa mempercepat atau mensukseskan program pemilahan sampah di tingkat RW atau Jakarta Sadar Sampah. Nah, spirit Al-Quran yang kita gunakan pada Jakarta Sadar Sampah nantinya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 30, mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Ini kata malaikat ini. Agak protes beliau, malaikat. Kenapa Allah ingin menciptakan manusia yang padahal hanya akan membuat kerusakan. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi manusia itu diciptakan menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi khalifah di muka bumi. Kalau di dalam filosofi barat tentang lingkungan, bahwasanya manusia itu diciptakan untuk mengeksploitasi alam. Kemudian berubah menjadi deep ekologi, yaitu manusia sejajar dengan alam. Tetapi di dalam Islam, filosofinya lebih tinggi lagi, yaitu manusia ini menjadi wakil Tuhan di muka bumi, sehingga dia boleh menggunakan alam ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga harus memeliharanya. Agar apa? Agar kebutuhan manusia bisa terus disediakan oleh alam, bisa berkelanjutan. Bagaimana caranya agar berkelanjutan? Maka manusia harus menjaga alamnya. Karena di alam ini ada yang disebut carrying capacity atau daya dukung lingkungan. Alam punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tetapi kemampuannya ini terbatas. Apabila misalnya sungai, dia punya kemampuan untuk mengolah sampah, untuk mengolah limbah yang masuk ke dalamnya. Tetapi jika jumlah manusia semakin banyak, maka kemampuan sungai untuk mengolah juga semakin terbatas. Kalau dulu tahun 1966-1977, di mana Gubernur Ali Sadikin berkuasa, ketika itu jumlah penduduk DKI hanya 800.000. Sekarang jumlah penduduk di DKI Jakarta 9 juta. Ketika jumlah penduduk DKI 9 juta, belum lagi ditambah di daerah sekitarnya, daerah satelit, seperti Bogor, Depok, kemudian Tangerang, maka jumlah penduduk DKI di siang hari itu, penduduk DKI di siang hari, bisa mencapai 25 juta penduduk, atau disebut megapolitan. Kota megapolitan, kota dengan penduduk di atas 20 juta. Nah, bayangkan jika asumsinya setiap orang membuang 1 kilogram sampah, maka dalam jam-jam kerja di waktu sibuk, penumpukan sampah bisa menjadi 25.000 kilo. Luar biasa. Apakah itu bisa tertangani dengan baik ketika sampah itu dibuang semuanya ke TPA, Bantar Gebang, tempat pembuangan akhir Bantar Gebang, di mana pengangkutannya hanya truk 1.000 setiap harinya, dengan kapasitas truk sekitar 5 ton. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, setiap persendian manusia ada sedekahnya. Setiap hari di mana matahari terbit di dalamnya, yaitu kamu mendamaikan di antara 2 orang itu adalah sedekah. Kamu membantu seseorang untuk menaikkannya di atas kendaraan itu juga sedekah. Mengangkatkan barang di atasnya adalah sedekah. Kalimat yang baik dan thayyib adalah sedekah. Pada tiap-tiap langkah yang kamu tempuh menuju sholat adalah sedekah. Dan kamu membuang gangguan dari jalan adalah sedekah. Jadi kita membuang sampah dari jalan, mengutip sampah, kemudian mengolah sampah, itu bagian dari sedekah. Jadi makna sedekah ini sangat luas di dalam Islam. Jadi dalam Islam itu ada zakat, infak, sedekah. Zakat itu terkait dengan kewajiban muslim yang sudah ditentukan jumlahnya. Kemudian infak itu terkait dengan berupa uang dan barang. Kalau sedekah ini lebih luas lagi. Membuang sampah itu sedekah, mengucapkan kalimat yang baik bersedekah, mendamaikan saudara adalah sedekah. Luar biasa Islamik, sangat samilannya ini bisa menggapai seluruh aktivitas manusia. Kemudian bagaimana terkait dengan fatwa MUI? Apakah MUI
konsen terhadap masalah sampah. Ternyata dari tahun 2014, MUI telah mengeluarkan fatwa nomor 47. Dan fatwanya berisi untuk mencegah kerusakan lingkungan, salah satu ketentuannya adalah setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang gunaan untuk kemaslahatan, serta perbuatan tabazir dan israf. Tabazir adalah menyia-nyiakan barang yang masih bisa dimanfaatkan menurut ketentuan syar'i ataupun kebiasaan umum di masyarakat. Israf adalah tindakan yang berlebihan, yaitu penggunaan barang atau harta melebihi kebutuhannya. Nah, kita akan jelaskan ini, fatwa MUI ini lebih dalamnya nantinya. Ini mengelola sampah, itu menjaga kebersihan lingkungan, kemudian memanfaatkan barang berguna, kemudian menghindarkan diri. Dalam diagram ini mengubah cara berpikir, rating, kemudian mengubah perilaku yang tadi sudah banyak dijelaskan oleh. Kemudian memanfaatkan bagaimana melakukan recycle, kemudian apa? Kemudian memperbaiki, repair. Memperbaiki. Jadi jangan buru-buru sampah itu dibuang atau barang sofa, tempat tidur itu perbaiki dulu. Kemudian menghindarkan diri dari penyakit. Jadi disebutkan di fatwa itu refuse, yaitu menolak. Menolak penggunaan barang-barang atau bahan-bahan yang dapat membahayakan tubuh manusia atau membahayakan keselamatan lingkungan. Kemudian reduce, memilah sampah, mana yang bisa diolah, mana yang dibuang, mana yang bisa di-recycle. Itu jangan israf atau reduce. Reduce ini bahkan ada hadisnya yang melarang untuk berlebihan dalam menggunakan wudhu. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas berwudhu, Rasulullah melihatnya, kemudian mengatakan, jangan israf, walaupun itu untuk kegiatan ibadah atau berwudhu. Nah, ini rating dan reaction, mengubah paradigma, kemudian yang tadi dilakukan oleh Akademi Kompos, bagaimana kita mengubah paradigma kita tidak lagi menggunakan paradigma the end of process, jadi sampah ini dibuang aja dah, nanti di TPA itu terserah mau digunakan, mau dipilah seperti apa, mau dibikin jadi pemakan listrik tenaga sampah, mau dipilah seperti apa, itu terserah. Nah, kita ubah itu menjadi in front of the process, bagaimana mengolahnya itu di depan, bagaimana kita memilahnya, bahkan bagaimana kita mengurangi penggunaan sampah, action, yaitu dengan memilah sampah dimulai dari rumah tangga. Kemudian setelah itu terjadi menjadi habits, kebiasaan, dan akan mengubah komunitas kita. Sudah dibuktikan oleh Akademi Kompos dan bank-bank sampah yang ada. Kemudian memanfaatkan barang berguna, recycle, ini banyak sekali. Kalau di kita recycle ini masih sifatnya parsial ya. Tapi kalau di luar negeri recycle ini sudah sangat massal sifatnya, dan pemerintah turun tangan langsung. Bagaimana recycle, ada videonya itu bagaimana recycle plastik diubah menjadi bahan tekstil, kemudian menjadi benang sintetis, kapas sintetis, jaket sintetis, dan pakaian sintetis. Asalnya beras sintetis saja. Kemudian reuse, ini menggunakan kembali, misalnya ada sepatu bot kita atau sepatu apa atau barang-barang lain yang tidak digunakan bisa dijadikan pot. Apalagi sekarang di masa pandemi COVID-19 ini, ibu-ibu gemar menanam. Di mana-mana di medsos itu tanaman aja yang terlihat. Kemudian repair, memperbaiki. Ini ada contoh bagaimana sofa ini diperbaiki, dijahit ulang, tapi dengan menambahkan nilai seni sehingga kelihatan cantik. Tidak sekedar dijahit saja, tapi ditambahkan nilai seninya. Kemudian refuse dan reuse tadi sudah banyak diuraikan oleh Bu Ifko. Ini saya hanya mencoba menjelaskan TPA Bantar Gebang ini. Jadi di sini TPA Bantar Gebang ini kan pakai geomembran, dilapisi geomembran supaya bisa menangkap gas metana yang ada di dalam sampah ini. Karena apa? Karena sampah di DKI dan sebagian besar negara berkembang itu 60-70% itu sampahnya organik. Kalau sampahnya organik banyak mengandung metana. Kalau banyak mengandung gas metana, ketika ditumpuk terus tidak ada pipa yang mengeluarkan gas metana, maka akan terjadi ledakan. Ini ada yang hitam-hitam ini, garis hitam ini adalah pipa untuk menangkap gas metana. Nah, mengapa sebagian besar proyek PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah di Indonesia,
yang kemarin dicanangkan ada 7 kota itu gagal karena teknologi yang digunakan itu bulat-bulat diambil dari teknologi negara maju. Padahal di negara maju itu sampah organiknya kecil, hanya 30%. Sampah anorganiknya, sampah keringnya itu 70%. Organiknya 70%, sampah anorganiknya 30%. Butuhkan energi yang lebih besar. Akibatnya para investor yang mengelola sampah PLTSA ini mundur. Kenapa? Karena tadi mereka tidak melakukan riset di awal. Kalau sampah organik, maka dia lebih lembab dan membutuhkan tenaga yang lebih besar. Sedikit steamnya. Akibatnya inefisiensi. Water dan elektrisi, kita juga sudah membuat kegiatan berupa recycle water. Alhamdulillah recycle water kita diadopsi oleh Transjakarta. Mengapa? Karena DKI Jakarta mengalami 2 masalah. Pertama, intrusi air laut. Yang kedua, penurunan muka air tanah. Kita setiap saat ngambil air tanah. Akibatnya apa? Rongga diberi kosong karena airnya diambil terus-menerus, maka masuk air laut. Ketika masuk air laut, namanya intrusi air laut, maka air tanah lama-lama akan terasa payau. Dan ini sudah terjadi bahkan sampai Monas. Kalau kita wudhu di Monas itu air terasa payau. Dan terjadi penurunan muka tanah setiap tahun 10 cm. Di mana menurut penelitian Bappenas, selama 10 tahun ini sudah terjadi penurunan muka tanah selama 1 meter di Jakarta Utara. Ini Jakarta Utara, lahannya sudah di bawah permukaan air laut, turun lagi. Akibatnya apa? Sering terjadi banjir atau genangan air. Karena itu kita perlu mengurangi penggunaan air tanah dan menghemat penggunanya dengan melakukan recycle water. Kemudian, ini adalah gerakan kita nantinya. Mudah-mudahan kita bisa sponsori bersama-sama MUI dengan 13 ormas Islam di DKI Jakarta untuk lebih peduli sampah. Dan mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim ke Akademi Kompos nanti, Pak. Bisa diizinkan ya untuk belajar tentang pengolahan kompos dan bisa kita sebarkan nanti, sosialisasikan ke berbagai lembaga Islam di DKI Jakarta. Demikian Pak Teddy, saya kembalikan lagi. Sudah, Pak? Sudah, Pak. Oh, baik. Karena belum salam, jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum, Pak. Oh, belum? Belum tutup ini, sampai pertanyaan baru tutup. Oh, bukan. Dari Pak Arin ya belum Iya. Maaf. Baik, terima kasih Pak Dr. Arif Zulkifli atas paparan yang luar biasa nih, mengkaitkan dengan fatwa-fatwa MUI ya tentang persampahan. Jadi ini sudah jelas bahwa ngurus sampah ini termasuk bagian daripada ibadah, insya Allah.